أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. Ikhwan fi din, akhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, berkat izin dan perkenan Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala, kita masih diberikan kesempatan untuk menambah ilmu dan menambah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertambahnya ilmu diindikasikan, ditandai dengan bertambahnya ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kesadaran yang penuh bahwa hidup ini hanya sekejap saja, singkat dan tidak abadi. Akhiratlah yang abadi selama-lamanya. Para hadirin ikhwan fillah khatul iman rahiman rahimakumullah. Salawat dan salam serta keselamatan senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita sekalian yang hidup di akhir zaman ini senantiasa diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala serta mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terhindar dari sifat kezaliman, sifat yang sangat tercela. Zalim bimakna dhi'un fi syai'in fi ghairi mahallih. Kezaliman adalah meletakkan segala sesuatu yang bukan pada tempatnya. Mudah-mudahan kezaliman ini dapat kita tepis, dapat kita hilangkan dari kejiwaan kita, karena akar dasar daripada kezaliman itu adalah tidak lain adalah kedustaan, dan kedustaan adalah sumber pada kezaliman yang membawa kepada kebodohan dan kekafiran. Na'udzubillahi min dzalik. Pada pertemuan yang kemarin kita telah sampai pada keterangan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 38, 39 dan 40, di mana
Allah mengabarkan sebelum kejadian itu sampai di akhirat kelak. Tetapi kondisi keberadaan akhirat telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang zalim mereka akan menyesal. Orang-orang yang tidak meletakkan sesuatu sesuai dengan porsinya secara tidak adil, maka mereka adalah orang-orang yang pada hakikatnya adalah orang bodoh. Walaupun Al-Quran setiap hari dibaca, walaupun mereka beramal dengan amal-amal soleh yang mereka inginkan ada balasan di akhirat kelak, tetapi karena kezaliman itulah maka apa yang mereka kerjakan, usahakan di dunia dan pahala yang mereka inginkan akan lenyap di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan menjadi orang-orang yang al-akhsarina a'mala, orang-orang yang paling rugi, al-akhsar. Jadi al-akhsar ini adalah terjemah dari tingkatan yang paling tinggi dari orang-orang yang merugi dengan awalan al yang paling akhsar, yang paling rugi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang rugi itu ditandai dengan bahwa mereka merasa bahwa di dalam kehidupan dunia ini mereka telah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyangka bacaan Quran mereka, hafalan Quran mereka, dan segala amal soleh mereka itu dapat menyelamatkan diri mereka. Tetapi tidak, karena mereka termasuk orang-orang yang mengkufuri pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka baca Quran tetapi mereka tidak yakin dengan keberadaan akhirat. Mereka membaca hadis-hadis Rasulullah tentang hari akhir, tetapi di dalam kehidupannya mereka hanya menemukan keyakinan-keyakinan yang semu, keyakinan-keyakinan yang palsu. Sedikit saya akan agak menyimpang sedikit. Konon beberapa penelitian dari beberapa pakar pandemi atau pakar virus yang menyebutkan bahwa vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia ini akan menghilangkan rasa keyakinan yang hakiki dan menimbulkan rasa keyakinan yang palsu. Mereka merasa memiliki satu perasaan atau kejiwaan yang semacam halusinasi atau semacam ilusi, yaitu disebut delusi kalau di dalam ilmu kejiwaan. Mereka meyakini bahwa sesuatu yang dirasakan bahwa ini adalah bersifat spiritual, tetapi spiritual yang dirasakan mereka itu adalah spiritual palsu. Seperti misalkan orang bersemedi, orang melakukan amal-amal yang menyimpang. Ada yang puasa pati geni, puasa 40 hari tidak makan ini dan itu dan dibatasi dan sebagainya, yang semua syariat itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, perasaan-perasaan spiritual seperti ini itu adalah perasaan palsu. Yang kesemua itu adalah man amala
man amila amala alaihi laisa amruna fahuwa raddun, kata Rasulullah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Mereka beramal, tetapi amalnya itu tidak sesuai dengan tuntunan. Dan ada yang kemudian beramal tanpa ilmu. Serampangan, kalau di dalam Al-Quran para ulama menyebutkan orang-orang yang dhalin, orang-orang yang sesat itu adalah orang-orang Nasrani. Di dalam surat Al-Fatihah, Al-Maghdub dan Al-Dhalin ini adalah Yahudi dan Nasrani. Nah, Nasrani ini mereka tidak beramal, tidak sesuai dengan ilmunya, tidak ada dasar ilmunya. Maka Rasul mengatakan, bersabda, man bi ghairi ilmu amalu, man bi ghairi ilmu ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang berilmu tanpa amal, mardudatun la tuqbalu, amalnya akan tertolak dan tidak diterima sebanyak apapun. Nah, ikhwan fillah ukhatal iman, termasuk orang-orang yang berilmu tentang syariat, mereka berusaha untuk bagaimana sholat yang baik, sholat yang benar. Maka mereka mengkaji, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hadis Rasulullah ini terus dikaji oleh mereka, bagaimana sholat yang benar dan baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula puasa. Tetapi mereka menghindar atau sengaja tidak mau meneliti, mencari sebagaimana perintah Allah di dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah perintahkan kepada orang-orang beriman untuk fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfiru li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Allah perintahkan orang-orang beriman itu senantiasa untuk fa'lam, untuk mengetahui tentang ada 7 syarat di dalam kitab Al-Wala' wal Bara' ini, tentang syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah. Syarat yang pertama tidak lain adalah ilmu. Jadi untuk memaknai di dalam kehidupan ini dengan kalimat la ilaha illallah sebagai dasar dari perjalanan kehidupan manusia, itu adalah kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat ini tidak akan terwujud di dalam sikap dan perbuatan seorang muslim jika tidak ada ilmu. Yang kedua, jika tidak ada keyakinan. Yang dipelajari hanya sholat, yang dipelajari fikih itu, mohon maaf, penting fikih itu penting, karena pembatal-pembatal sholat itu memang itu akan kita dapatkan, supaya di akhirat nanti sholat kita itu menjadi jaminan bahwa kita telah melakukan sholat yang benar sebagaimana sholat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi kalimat la ilaha illallah ini tidak dipelajari, diabaikan, diterlantarkan tentang makna syarat daripada apa itu la ilaha dan apa itu illallah. Syarat ilmu dan yakin ini ditinggalkan oleh banyak kaum muslimin. Ya. Saya tidak paham, karena sekian tahun saya menunggu kajian-kajian yang menjelaskan tentang makna dari la ilaha dan illallah ini. Ya, hanya beberapa ustadz, dan itu sebagian sudah banyak yang meninggal. Di antaranya Ustadz Abdullah Sungkar rahimahullah ta'ala, kemudian beberapa ustadz yang lain, dan terakhir yang saya tahu, ya wallahu a'lam bishawab,
yang menjelaskan tauhid secara komprehensif, secara sumuliyah, secara totalitas. Yang saya tahu hanya beberapa ustadz, ya, termasuk diantaranya adalah Ustadz Abu Bakar Ba'asyir hafizahullah ta'ala. Kenapa beliau kemudian demikian kekeh, demikian teguh memegang prinsip? Tidak lain karena dalam perjalanan kehidupan beliau selalu diwarnai dengan kalimat La ilaha illallah, ya. Sehingga beberapa kali tauhid mencoba untuk melakukan konsesi atau pelemahan atau melemahkan beliau selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala karena ada ilmu dan ada keyakinan, ya. Ikhwan fillah akhwatal iman rahiman rahimakumullah. Sementara orang-orang yang zalim, ya, tidak memperdulikan tentang syarat-syarat dari kalimat La ilaha illallah yang disyaratkan oleh seorang ulama dari generasi tabi'in, yaitu yang bernama Hamad bin Atik rahimahullah ta'ala. Beliau mensyaratkan ada 7 syarat di dalam menjalankan kalimat La ilaha illallah. Demikian pula ulama madhab yang kita kenal, yaitu Muhammad bin Hanbal atau yang disebut sebagai madhab Hambali. Begitu pula madhab Syafi'iyah atau Syafi'i. Kemudian sampai pada ulama abad 20, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kesemua para ulama ini menjelaskan tentang pentingnya kalimat La ilaha illallah. Dan ulama-ulama seperti ini, para jamaah sekalian, kita kenal Ahmad bin Hanbal, kemudian Ibnu Taimiyah diantaranya, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Semuanya mendapatkan tantangan dari orang-orang sekitarnya, terutama Muhammad bin Hanbal dipenjarakan oleh penguasa yang waktu itu memang penguasa muslim, benar-benar penguasa muslim, tetapi anti dengan kalimat La ilaha illallah karena akan membongkar tauhid yang ada di dalam diri pemerintahan itu. Jadi sifat tauhidnya ini sifat tauhid itu merot, ya, merot terhadap, melawan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, terus akan dibongkar oleh ulama-ulama semacam ini. Nah, ikhwan fillah akhwatal iman rahiman rahimakumullah. Maka penting kiranya kita untuk menghindar dari kebinasaan orang-orang yang dikatakan oleh Allah, wala takunu kalladzina nasallahu fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Allah ingatkan kepada kita, wala takunu kalladzina nasullaha anfusahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Di dalam surat Al-Hasr ini, ya, Allah mengingatkan kepada kita, jangan kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga Allah melupakan diri mereka. Jangan seperti mereka, kata Allah, ya. Orang-orang yang melupakan Allah itu ya'shu an dzikri rahman, ya, berpaling dari ajaran Allah yang maha rahman. Mereka tidak berpaling dari Al-Quran secara tekstual, secara tulisan-tulisan Al-Quran, bahkan mereka hafal kok, ya. Mereka bahkan membaca setiap hari, bahkan menghatamkan setiap minggu atau setiap bulan, ya, khatmil Quran, katanya hataman Al-Quran. Mereka hatam, mereka bahkan hafal Al-Quran, bahkan dilombakan Al-Quran. Ya, kalau kita lihat hari ini para jamaah sekalian, Al-Quran itu kira-kira sudah berapa, bukan jutaan lagi, saya kira sudah miliaran eksemplar
dibuat oleh manusia, tetapi kehidupan semacam Rasulullah SAW di bawah bimbingan Al-Quran itu rasanya saya belum menemukan sampai hari ini, kecuali hanya beberapa kelompok manusia yang sedang berusaha untuk menegakkan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, ya. Nah, sementara bagaimana kita di Indonesia? Nah, inilah persoalannya, ya. Maka syaitan itu salah satu potensi yang menyesatkan manusia, ya. Syaitan itu adalah sifat makhluknya adalah minaj jinnati wan nas, dari jenis jin dan manusia, ya. Maka syaitan itu di dalam surat Az-Zukhruf yang telah kita bahas, yaitu bernama qarin, yang satu dari jenis jin, yang satu dari jenis manusia. Qarin itu dari jenis jin yang lahir bersama anak manusia, tapi kalau manusia menjadi setan, maka dia adalah tawaghit, ya, atau togut. Jamaknya adalah togut. Kalau secara mufradnya adalah tawaghit, ya. Maka ikhwan fillah dapat kita lihat, karena di dalam sabda Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, Ibnul Adam lammatani, lammatun minal malaki wal lammatun minal syaitani ay adui, ya. Lammatun minal malaki i'adun bil khairi wa nahyun 'anil syarri wa tasdiqun bil haqq, fama wajada dzalika fa innahu yahmadillah. Rasulullah bersabda bahwa dalam diri manusia itu ada dua pengaruh yang saling tarik-menarik dalam kehidupan manusia. Siapa saja, termasuk kaum muslimin. Ibnul Adam lammatani, ya. Dalam dua kekuatan ini selalu mengiringi kehidupan anak cucu Adam. Yang pertama, lammatun minal malaki wa lammatun minal syaitani ay adui. Kata Rasulullah, yang pertama adalah kekuatan malak, kekuatan dari Allah lewat malaikat yang senantiasa membisik-bisikkan orang beriman, ala takhafu wa la tahzanu. Bisikan malaikat itu untuk menghadapi kehidupan dunia ini, ala takhafu wa la tahzan, jangan takut dan jangan bersedih, ya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, karena Allah telah memberikan kabar gembira untukmu, ya. Dengan adanya tentara-tentara Allah di langit dan di bumi akan menolong kalian. Ini persoalan keyakinan. Kalau kita tidak yakin bahwa Allah punya tentara di langit dan di bumi, ya sudah, hilanglah kalimat la ilaha illallah itu dalam kehidupan kita. Karena hanya dengan kalimat la ilaha illallah yang bukan sekedar diucapkan, bukan sekedar dihafalkan, bukan sekedar dilafazkan beribu-ribu kali, tidak, ya. Walaupun itu baik dilafadzkan sesering mungkin dengan jumlah dan tidak ada ketentuan untuk melafadzkannya sekian kali dan seterusnya, tidak ada ketentuan. Tetapi yang penting bahwa dengan kalimat la ilaha illallah itu kita tetap istiqomah di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat akan turun. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, ya. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa berucap qalu rabbunallah, Rabbku adalah Allah, tsumma istaqam, ya. Bukan sekedar ucapan kemudian dilanjutkan dengan istiqomah, ya. Istiqomah dengan kalimat la ilaha illallah itu maknanya istiqomah melaksanakan hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah, menjauhkan diri kita dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang lebih penting dari sekedar ucapan lafaz la ilaha illallah. Maka dengan demikian malaikat akan diperintah oleh Allah
untuk membisik-bisikkan, mengawal para aulia Allah, ya. Karena kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah katakan seluruh persoalan dunia yang menghadang kehidupan orang-orang beriman itu innama dzalikumus syaitan, ya. Gangguan-gangguan manusia itu tentu semua itu dari syaitan, baik jin dan manusia. Innama dzalikumus syaitan fala takhafuhum wa khafuni, kata Allah. Maka jangan takut kepada syaitan, takutlah kepada aku, kata Allah. Nah, orang-orang yang dikatakan betul-betul berilmu adalah orang-orang yang tidak takut. Bukan sok berani, bukan bonek, bukan nekat, tidak. Enggak ada urusannya, ya. Takut dan berani ini dengan persoalan jaim, orang bilang hari ini, ya. Sekedar untuk jaim sehingga dikatakan pemberani, naudzubillahi min dzalik. Enggak ada urusan dengan jaim, enggak ada urusan dengan elektabilitas, enggak ada. Jujur karena dia betul-betul hanya takut kepada Allah, sehingga urat takutnya itu sudah putus terhadap syaitan, ya. Begitu kata orang hari ini mengistilahkan, sehingga tidak punya takut dia kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau katakan innama dzalikum syaitan, yang mengganggu itu hanya syaitan. Dalam rangka apa? Untuk mencelakakan manusia, baik dengan cara yang halus sampai dengan cara-cara yang kasar, bahkan membunuh. Allah yafat, naudzubillahi min dzalik. Dan itu dilakukan kepada aulia-aulia Allah, ya. Maka Allah katakan innama dzalikum syaitan yukhawifu auliya'ahu. Mereka setan ini akan menjadi penghalang dari aulia-aulia Allah. Tetapi aulia Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Aulia-aulia Allah itu tidak pernah takut, bukan sok berani, tidak takut. Jadi rasa takutnya itu hanya kepada Allah. Takut kepada selain Allah itu sudah tidak ada, ya. Karena dalam hidupnya itu, di dalam Al-Quran surat Ali Imran ini ayat ke 180 sekian kalau nggak salah, mohon maaf, itu senantiasa mereka mengiringi zikirnya, hatinya, lisannya dengan mengatakan bahwa hasbunallah, hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah, cukuplah Allah bagi kami. Hasbunallah, cukuplah Allah sebagai wakil, sebagai pelindung dalam kehidupan orang beriman. Sehingga kalau Allah sudah mencukupi jiwa mereka dengan hanya kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan hilang. Seluruh makhluk itu akan terlihat kecil di hadapan orang-orang beriman. Nah, ikhwan fillah, ikhwatal iman, karena apa? Karena persaksian yang betul-betul jujur, yang keluar dari ilmu, ya, dari ilmu yang telah diperintahkan oleh Allah di dalam surat Muhammad ayat 19 tadi itu, fa'lam. Karena ini perintah Allah untuk mengilmui, ya, tentang syarat-syarat, rukun-rukun, dan apa-apa yang membatalkan dari kalimat la ilaha illallah. Ini harus dipelajari, harus ada ilmu tentang syaratnya, tentang rukunnya, tentang hal-hal yang membatalkannya dari kalimat la ilaha illallah. Ini harus dipahami dan harus dipelajari dan dilaksanakan dalam kehidupan. Sehingga pengetahuan ini sebenarnya adalah pengetahuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sendiri bersumpah dengan diri Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri di dalam Al-Quran. Allah bersumpah, ya, syahidallahu annahu la ilaha illahu, syahidallahu annahu, syahid, Allah telah bersumpah, Allah bersaksi atas diri Allah sendiri. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikah wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim.
surat Ali Imran ayat 18 ini Allah terangkan kepada kita, kepada manusia, bahwa Allah satu-satunya ilah yang harus dan berhak untuk diibadahi, untuk ditaati, ditundui hukumnya hanya dari Allah saja. Karena di sini Allah bersumpah dengan diri Allah sendiri. Syahidallahu annahu, Allah telah bersumpah, Allah telah bersaksi. Wal malaikah, begitu pula malaikat. Wa ulul ilm, dan begitu pula orang-orang ahlul ilmi, orang-orang yang punya ilmu. Ya. Ilmunya komprehensif, ilmunya syumul, ilmunya utuh, betul-betul sumuliyah, betul-betul sempurna ilmunya itu. Ya. Dipahami secara komprehensif, secara menyeluruh. Dan orang-orang berilmu ini sifatnya qa'iman bil qisti, menegakkan, qa'im bil qista, menegakkan keadilan. Ya, adil mereka ini. Adil bermakna lawan daripada kata adil itu adalah zalim. Ya. Adil itu adalah meletakkan segala sesuatunya sesuai dengan porsinya, meletakkan Allah sebagai Rabb, sebagai pemegang kekuasaan hukum. Itu benar-benar orang yang adil. Sementara banyak orang berilmu tapi tidak adil karena tidak jujur. Tidak jujur, berbohong mereka. Hadis tadi yang sebelum saya bahas atau belum kita tuntaskan, ya, Rasulullah bersabda, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur fa innal fujur yahdi ilan nar. Na'udzubillahi min dzalik. Wa iyyakum wal kadhiba, kata Rasulullah, ya. Jauhilah kalian dari berdusta, kata Rasulullah. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya kedustaan, kebohongan itu menuntun kalian kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Berbohong sekali mengatakan bahwa ini ulil amri, padahal ini tauhid, dia akan terjerumus dari sekian kemaksiatan. Konsekuensinya dia akan mendukung. Konsekuensinya dia akan mendukung tauhid, karena konsekuensinya dia sudah mengatakan bahwa tauhid ini adalah ulil amri. Ini zalim. Dia berilmu tapi tidak jujur. Padahal orang berilmu itu qa'iman bil qisti, kata Allah. Sifat orang beriman itu menegakkan keadilan. Menunggu adil itu tidak harus menunggu menjadi pemimpin, tidak. Menjelaskan kepada umat secara jujur, ya. Wala yataharru yakdzibu wala yazalur rajulu yakdzibu wa yataharru kadziba hatta yuktaba indallahi kadzabun, kata Allah, kata Rasulullah bersabda, wala yazalur rajulun yakdzibu, seseorang yang senantiasa selalu berdusta, wa yataharru kadziba, dan tidak bisa berhenti dia dengan kedustaannya itu, hatta yuktaba indallahi kadzabun, kata Rasulullah, sampai nanti Allah catat dia sebagai orang-orang yang pendusta, orang-orang yang zalim, walaupun dia berilmu. Wah, kalau ada orang yang melakukan ini dan itu langsung dituduh, wah ini bid'ah, ini sesat. Dia tidak sadar tentang dirinya sendiri, ya. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, karena dia menyangka dia telah berbuat sebaik-baiknya, berbuat sebaiknya dengan mendukung tauhid. La haula wala quwwata illa billahil azim. Ini kedustaan. Wahai orang-orang pendusta, sadarlah kalian. Kalian ini orang berilmu, ya, yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kalian sudah memilah-milah ilmu kalian ini. Kalau diterjemahkan di dalam kajian-kajian mereka, diterangkan tentang tauhid, yang diterangkan itu terus berputar aja
tentang asma wa sifat, tentang rububiyah. Tapi tentang hukum, mereka takut untuk membahas hukum secara totalitas, secara sumuliyah, secara komprehensif, secara menyeluruh. Mereka takut. Kenapa? Karena konsekuensinya mereka harus yakfur bitaghut wa yu'min billah. Ini konsekuensi. Dan orang yang jujur itu senantiasa qaiman bil qist, menerangkan dengan seadil-adilnya, menerangkan secara terang dan jelas. Qaiman bil qist. Ikhwan fillah, akhwatal iman, rahiman rahimakumullah. Inilah keterangan dari kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Jadi perintah Allah untuk fa'lam itu adalah perintah untuk berilmu, dan ketika kita berilmu, terangkan ilmu itu secara jujur, jangan disimpan. Kalau disimpan, yaktumu, kata Allah, menyembunyikan kebenaran. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wala kalimallah yaumal qiyamah wala yuzakkihim, kata Allah. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan kebenaran dari ayat yang kami turunkan, innalladzina yaktumuna anzalallahu minal kitabi, sebagian daripada ayat-ayat itu disembunyikan oleh mereka ini. Wa yashtaruna bihi thamanan qalila, kemudian mereka menjual ayat-ayat Allah itu dengan harga yang murah. Mereka itulah orang-orang mayakuluna fi butunihim illan nar. Mereka adalah orang-orang yang tidak makan dalam perut-perut mereka itu kecuali yang dimasukkan ke dalam perut mereka itu adalah api. Na'udzubillahi min dzalik. Wala yukallimullahu yaumal qiyamah, dan Allah tidak akan mengajak bicara dengan mereka. Wala yuzakkihim, dan mereka tidak akan mendapatkan pensucian, tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dunia jenazahnya sudah dimandikan, dikafani dengan kain putih yang baru, disolatkan, dan itu adalah prosesi tazkiyah, prosesi pensucian dari seorang jenazah, manusia yang sudah mati. Tetapi di akhirat Allah tidak sucikan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah kerugian yang paling sangat rugi. Al-akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka menyangka bahwa ilmu yang mereka miliki itu sudah cukup untuk mengantarkan mereka kepada ridha Allah. Tidak. Kalian tidak adil kok. Kalian tidak adil. Kalian berilmu tapi tidak menerangkan ilmu itu sesungguhnya kepada manusia. Kalian simpan hanya untuk mendapatkan keamanan dari taghut, supaya kalian tidak ditangkap, supaya kalian tidak dikatakan teroris. Kalian bersembunyi dengan istilah-istilah yang menyesatkan umat, bersembunyi dengan istilah kembali kepada sunnah lah, istilah Ahlussunnah wal Jamaah lah. Walaupun kalimat itu kalimat benar, ya, itu kalimat di dalam hadis Rasulullah ada memang. Tetapi bersembunyi dengan kalimat-kalimat dari hadis Rasulullah ini, itu sangat naif. Jika kita sudah mengetahui tentang kebenaran, tapi kita sembunyikan dengan alasan, wah ini belum waktunya kita sampaikan secara terang benderang. Belum waktunya sampai kapan? Menunggu kalian mati, kalian akan bertemu dengan penyesalan. Hatta idza ja'a ahadumul maut qalu ya rabbi irji'uni la'ali a'malan salihan taraktu fima. Kalla, kata Allah, tidak sekali-kali. Sampai ketika mereka datang kematian, hatta datang kematian kepada mereka di antara salah satu di antara mereka ini yang menyembunyikan kebenaran, yang melakukan kezaliman ini, datang kematian pada mereka, mereka berteriak, ya Rabb irji'uni, kembalikan aku ya Allah, kembalikan, agar aku dapat mengamalkan kalimat la ilaha illallah, ya, di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-100 insyaallah.
insya Allah sering dibacakan oleh para imam kita, Ustadz Abidin terutama. Saya sangat berterima kasih kepada beliau, jazakallah khair, karena ayat ini dan Ustadz Muhalimin juga sering membaca ayat ini, mengingatkan kita bagaimana keadaan orang-orang zalim itu ketika datang kematian pada mereka. Malaikat itu memukul wajah dan punggung mereka, naudzubillahi min dzalik, sampai kemudian di akhirat pun mereka akan mendapatkan siksaan, dan saat itulah kesadaran itu baru muncul. Tetapi ketika hidup di dunia mereka tidak sadar, la yash'urun, mereka tidak sadar bahwa mereka telah menipu diri mereka dan menipu manusia. Tetapi mereka tidak bisa menipu Allah dan tidak bisa menipu orang-orang beriman, tidak bisa. Terus Allah akan mendrive menuntun orang-orang beriman untuk membongkar kesesatan mereka ini, membongkar persembunyian kebohongan mereka ini, dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman tidak akan mungkin, karena Allah memberikan persaksian kok. Allah bersaksi atas diri Allah tentang apa itu la ilaha dan apa itu illallah. Allah jelaskan lewat Rasulnya dan para ulama-ulama yang jujur. Ikhwan fillah, akhatul iman, rahiman rahimakumullah. Inilah persoalan kita. Dan kesadaran yang kedua, kalau di dunia mereka tidak sadar, tapi ketika mereka mendapatkan kematian, hatta iza ja'ahadumul maut, kata Allah, sampai datang kematian pada mereka, baru mereka sadar. Tapi sudah gargar seperti Fir'aun, nyawa sudah ditenggorokan, baru sadar dia. Amantu billah Rabbi Musa wa Harun. Telat. Ya Rabb, kembalikan aku agar aku dapat mengamalkan amalku, ilmuku ini. Tidak, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, kata Allah. Sesungguhnya kalimat-kalimat itu keluar datang dari orang-orang yang banyak alasan. Kakek alasan koniku, kakek cangkem, kata orang Surabaya. Wis aja kakek alasan, tidak perlu beralasan, kata Allah. Kalla, tidak, sekali-kali tidak bisa, cukup. Maka kesadaran yang kedua ketika berada di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainak bu'dal masyriqani fa bi'sal qarin. Allah berfirman, sampai saat ketika mereka sampai datang kepada kami di yaumil akhir, di hari pengadilan itu, mereka berteriak ya laita baini wa bainak. Mereka dihadapkan oleh Allah dengan pemimpin-pemimpin mereka, berhadapan dengan iblis. Silakan baca nanti di dalam surah Ibrahim ayat 21 dan 22. Wa barazu lillahi jami'an faqalu dhu'afa lilladzina istakbaru qalu inna kunna lakum taba'an fa hal antum mughnu 'anna min adzabillahi min syai'. Qalu inna hadallahu lahadainakum sawa'un alaina ajazina am sabarna ma lana min mahis, kata Allah. Ketika mereka datang kepada Allah, dipertemukan, di cross check, ditabayunkan dengan tauhid mereka ini, ditabayunkan mereka mengatakan, weh, kami ini pengikutmu wahai tauhid, wahai, saya kok tidak berani mengungkapkan nama seseorang ya, tapi ini pemimpin ya. Kaidah di dalam menyelamatkan kehidupan manusia nanti di akhir hari akhirat nanti itu, kaidahnya di dalam penjelasan kitab yang dikarang, yang disusun oleh Ibnu Taimiyah ya. Kitabnya kok saya kehilangan. Itu dikatakan bahwa kaidah di dalam menyampaikan kebenaran itu, jika pemimpin itu melakukan kemaksiatan secara personal, maka tidak boleh pemimpin itu diumbar kesalahannya atau dosanya. Berzina misalkan, minum khamar misalkan, berjudi misalkan, tidak boleh diungkap.
Tapi kalau kebijakannya menyesatkan umat, ini yang harus dibongkar. Ya. Siapapun rezimnya, mulai dari awal sampai sekarang itu, kalau dia menyesatkan umat, maka harus dibongkar. Harus diungkapkan kepada umat, ini berbahaya ini. Ya. Diungkapkan, walaupun nanti itu ada studi perbandingan, ada studi komparasinya tentang namanya apa itu vaksin misalkan. Ya. Sebagian dokter mengatakan ini berbahaya. Ya. Di dalam kaidah untuk meyakini sesuatu yang datang dari tauhid, kaidahnya itu wajib tidak percaya, kata Ibnu Taimiyah. Wajib tidak percaya kepada tauhid, itu yang pertama. Ya. Karena tauhid ini potensinya menyesatkan umat, maka wajib kita tidak percaya. Oh ini begini dan sebagainya, tidak percaya. Karena tauhid Indonesia itu di bawah kekuasaan tauhid dunia, di bawah kekuasaan tauhid WHO. Ya, itu harus kita yakini. Jika keyakinan itu terbalik, maka itulah delusi, keyakinan kepada sesuatu yang bukan sesungguhnya. Yakin kepada tauhid yang dikatakan oleh Amri, padahal ini palsu. Ya, keyakinan kepada sesuatu yang palsu itu namanya delusi. Ya. Tanda-tanda indikasi dari salah satu orang yang terkena kelainan jiwa yang disebut schizofrenia. Ya. Tanda-tandanya adalah mengalami delusi, meyakini sesuatu yang tidak pas, yang bukan aslinya, meyakini sesuatu yang palsu. Dan ini lebih parah kalau kita jelaskan melalui Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran mengatakan orang-orang ini adalah zalim. Sesuatu yang palsu diberikan kepada umat. Ini tauhid dikatakan ulil amri, lalu ulil amri diserukan untuk taat kepada ulil amri. Ini kan kurang ajar namanya ini. Mohon maaf. Seperti meletakkan sampah di atas meja makan, kemudian makanan dimasukkan ke dalam tempat sampah. Ini zalim. Maka ayat berikutnya Allah katakan, wala yanfa'kumul yaum idz zalamtum fil adzabi mustarikun, kata Allah di dalam surat Az-Zukhruf tadi 38 ayat 39 nya Allah katakan, wala yanfa'kumul yaum, tidak berguna lagi penyesalanmu. Percuma kamu mengatakan, wahai setan, wahai tauhid, seandainya baini wa bainak bu'dal masyriqaini, ada jarak yang jauh antara aku dengan kamu wahai syaitan, seperti jarak jauhnya antara timur dan barat, ya, maka nasibku tidak seperti ini. Sungguh kamu teman yang sangat buruk, teman yang mencelaka kamu, kata orang-orang ini, karena menjadikan tauhid sebagai ulil amri. Baru nyesal, kata Allah, baru menyesal mereka. Maka Allah katakan, jangan menyesal, percuma penyesalanmu itu. Idzalantum, karena dulu kamu di dunia telah berlaku zalim. Kamu tukar sesuatu yang asli ditukar dengan kepalsuan. Itu zalim namanya. Tidak boleh meletakkan kalimat Allah, karena ulil amri ini adalah kalimat yang suci, yang hanya dimiliki dalam terminologi dalam bahasa Arab yang khusus, diperuntukkan untuk pemimpin-pemimpin muslim yang melaksanakan hukum Islam, hukum Allah Subhanahu wa taala, lalu mendapatkan distorsi, dikotori oleh mulut-mulut orang yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Dikatakan ulil amri itu adalah pemimpin siapa saja. Kalau memimpin namanya ulil amri. Ini kan kurang ajar namanya ini. Zalim dia. Sesuatu yang palsu ditawarkan, diberikan kepada umat. Katanya ulil amri itu adalah, bahasanya aslinya adalah pemimpin. Lah sholat bagaimana? Ada makna syar'i, ada makna bahasa. Antara makna bahasa dan makna syar'i itu tidak bertentangan. Kalau pemimpin dikatakan ulil amri, lalu diletakkan kepada Amerika Serikat, kepada Rusia, kepada Cina, termasuk kepada Indonesia ini, itu zalim namanya. Mereka tidak beriman kepada Allah kok dikatakan pemimpin. Pemimpin itu orang Islam yang melaksanakan Al-Quran untuk keadilan,
kepada manusia semuanya. Bahkan orang kafir pun mendapatkan keadilan di dalam konteks ulil amri itu tadi. Akan kita lanjutkan pertemuan kita ini dengan pertemuan berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan Allah tetap membimbing kita, memberikan kekuatan dari hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat berjalan di muka bumi ini dengan bimbingan Allah di jalan yang lurus, di jalan mustaqim yang mudah-mudahan senantiasa kita sampai pada akhir kehidupan dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum innallaha ghafurur rahim. Mohon maaf salah dan kelirunya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.